Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudatul Maghfirah dengan NIM 1262072111032 dari kelas MPI 4B. Yang pertama yaitu konsep manajemen. Apa sih konsep manajemen? Pengertian yang paling tepat mengenai konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Namun dalam definisi yang lebih detail, konsep ini bisa ditinjau dalam 4 aspek yang penting, yaitu yang pertama yaitu sebagai seni. Konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan memperkerjakan orang lain. Yang kedua yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan. Yang keempat sebagai suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Yang kedua yaitu konsep etika. Konsep dasar etika yaitu etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu objek etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika juga disebut filsafat moral, cabang dari filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Menurut para ahli, etika adalah aturan, perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidup melalui rangkaian kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa etika kewirausahaan yang harus dilakukan oleh semua pelaku usaha. Yang pertama yaitu bertindak jujur. Kejujuran merupakan salah satu etika yang harus dilakukan oleh semua pelaku kewirausahaan. Kejujuran adalah sikap yang penting dimiliki agar masyarakat bisa percaya dan yakin dengan usaha yang dijalani. Apabila suatu usaha dilandasi dengan kejujuran, maka akan banyak hal positif yang datang pada bisnis tersebut. Kejujuran juga akan membuat pelanggan dan partner usaha menjadi lebih setia. Yang kedua yaitu bersikap baik. Sikap yang baik adalah akan membuat pelanggan atau partner usaha menjadi senang berbisnis dengan kita. Sikap kita bisa ditunjukkan dengan banyak hal seperti sikap ramah atau memberi bahasa tubuh yang baik kepada pelanggan atau partner usaha. Yang ketiga yaitu menghormati informasi pelanggan. Terutama di era digital saat ini, data pelanggan adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihormati pelaku usaha. Beberapa data tersebut seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan beberapa informasi lainnya. Data tersebut harus digunakan dengan baik oleh pelaku usaha, jangan sampai disalahgunakan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kepercayaan. Yang keempat yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Di dalam kehidupan zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan dunia usaha dan dalam bertransaksi mulai bergeser nilai dan visinya. Paham kapitalis dan rasa ketidakpedulian terhadap sesama untuk saling tolong-menolong, kejujuran sudah mulai terabaikan. Dalam melakukan transaksi bisnis secara halal sudah banyak ditinggalkan dan dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agar dalam berwirausaha dan
bertransaksi umat muslim tidak menyimpang, maka perlu mengetahui strategi dan cara berbisnis Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama universal, seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentang ekonomi. Dalam Al-Quran dan hadis sudah tercantum cara dan prinsip melakukan wirausaha dan bertransaksi secara halal sesuai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi tuntutan umat muslim. Dari penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW. Konsep berwirausaha dengan metode dimensi vertikal hablum minallah dan dimensi horizontal hablum minannas, transaksi-transaksi ekonomi syariah yang halal dalam Islam, serta faktor-faktor penyebab terlalangnya sebuah transaksi dalam Islam. Diketahui bahwa konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara sidik, amanah, tablik, fatonah. Konsep berwirausaha dimensi vertikal dengan berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berwirausaha adalah ibadah, takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Dimensi horizontal berkaitan dengan sesama, yaitu hubungan baik dengan karyawan, hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Yang kelima yaitu sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. 5 karakter yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Tidak semua pengusaha langsung bisa meraih kesuksesan karena tidak ada istilah kesuksesan instan. Semua diawali dengan kegagalan dan jatuh bangun dalam memulainya. Adapun 5 sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses adalah yaitu yang pertama, memiliki kemauan keras. Ini adalah modal awal untuk memulai bisnis. Memiliki ide segar saja tidak cukup, Anda harus memiliki kemauan keras dan mimpi untuk menikmati hasil bisnis yang dijalankan. Yang kedua yaitu bertekad kuat. Berimprovisasi itu bagus, namun lebih bagus lagi jika Anda menjalankan bisnis sesuai dengan action plan yang telah Anda susun sebelumnya. Untuk selalu berada di jalur yang sudah Anda rancang memang tidak mudah karena akan banyak gangguan yang menggiurkan Anda untuk mencoba. Anda harus memiliki tekad yang benar-benar kuat untuk menjalankan action plan tersebut. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Bisnis selalu berhadapan dengan resiko. Besar atau kecilnya resiko dilihat dari seberapa besar keberanian yang Anda miliki untuk mengambil resiko tersebut. Anda harus ingat bahwa di balik semua kegagalan ada kesuksesan besar yang menunggu. Jadi, jangan pernah takut mengambil resiko yang sudah Anda pikirkan matang-matang. Yang keempat yaitu tahan banting dan tidak cengeng. Cobaan, tantangan, kegagalan, dan kerugian adalah buah pemanis dari kehidupan bisnis. Hanya pembisnis sukses yang mampu bertahan menghadapi semua itu. Jangan takut gagal atau rugi, karena dengan mengalami kegagalan dan kerugian, Anda bisa mempelajari kelemahan Anda dan mencari solusinya ke depannya. Yang terakhir yaitu ikhlas dan selalu bersyukur. Coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, seberapa sering Anda bersyukur atas apa yang telah Anda terima. Sikap rendah hati, ikhlas, dan pandai bersyukur mutlak dimiliki oleh pembisnis. Rasa ikhlas dan syukur ini membuat pembisnis dapat memaknai setiap hasil yang didapatkan dari bisnisnya, sekecil apapun profit usaha yang ia peroleh. Yang keenam yaitu etika menemukan peluang-peluang usaha. Menemukan peluang usaha itu bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin mewujudkannya, berwirausaha hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan, apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Lingkungan usaha senantiasa berubah setiap saat, bahkan berubahnya cukup pesat, dan seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat.
Untuk menemukan peluang usaha yang prospektif, seharusnya kita sebagai usahawan senantiasa mencari informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sumber informasi dapat diperoleh dari instansi atau lembaga pemerintahan, media massa, pasar, atau mungkin melalui wawancara atau konsumen. Jadi, peluang senantiasa ada karena perubahan-perubahan terus berlangsungnya baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. Kemampuan kita sebagai peluang sangat tergantung dari informasi yang kita peroleh dari faktor lingkungan usaha, kesempatan yang kita ambil dari seorang wirausahawan untuk mewujudkan dan melaksanakan suatu usaha dengan keberanian mengambil resiko. Adapun pendekatan dalam menemukan peluang usaha, yang pertama yaitu inside out, dari dalam keluar, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi beberapa kebutuhan yang ada saat ini, lebih mengarah pada jasa. Yang kedua yaitu outside in, dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan, lebih mengarah pada barang. Langkah-langkah dalam memilih lapangan usaha. Yang pertama yaitu menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua yaitu mempertimbangkan tingkat permintaan dan harga. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan potensi diri. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.